saya tentunya terpukul dan kecewa akan keputusan tersebut karena saya berpikir bahwa bagaimana saya akan melanjutkan kehidupan saya selanjutnya setelah saya tidak bekerja. Halo, Bapak Ibu, Saudara, warga GKJ Pondok Gede, apa kabarnya? Kiranya semua dalam perlindungan Tuhan, baik yang sakit atau yang sehat. Perkenalkan, saya Ratih Dwi Suryaningratri, saya istri dari Bapak Nurcahyo Haryo Wicaksono dan ibu dari Gending Langit Abirama Wicaksono. Profesi saya sebelum pandemi adalah saya bekerja sebagai guru TK di salah satu sekolah swasta di daerah Legenda Wisata selama 8 tahun. Ya, saya tentunya terpukul dan kecewa akan keputusan tersebut karena saya berpikir bahwa bagaimana saya akan melanjutkan kehidupan saya selanjutnya setelah saya tidak bekerja, walaupun Pak Cahyo masih bekerja. Tapi ya begitu, kalau misalnya saya pun bekerja dan Pak Cahyo bekerja untuk sebulan saja, terkadang itu kurang gitu. Maka dari itu saya sangat kecewa dan terpukul bahwa saya harus tidak bekerja lagi di tahun berikutnya. Karena memang di tahun berikutnya, di tahun ajaran berikutnya kelas pun berkurang, 5 kelas menjadi 3. Jadi mau tidak mau guru yang begitu banyak di TK harus dikurangi untuk memenuhi kuota kelas. Nah, saya sih sebenarnya sempat untuk berencana untuk melamar pekerjaan kembali sesuai dengan bidang saya, yaitu mengajar. Karena mengajar adalah hasrat saya yang terbesar untuk memberikan pengetahuan yang saya punya dan juga untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi saya tahu bahwa di saat sulit ini, pandemi ini, pasti sekolah banyak yang mengalami hal yang sama dengan sekolah saya. Jadi banyak pengurangan guru. Dan maka dari itu ketika saya melamar untuk pekerjaan guru di sekolah lain, itu sih tidak bisa berharap banyak sebenarnya kan. Dan memang benar saya melamar 3 sekolah dan sampai saat ini belum dapat panggilan. Tuhan belum berkenan untuk hal tersebut. Tetapi ya selain itu saya bertanya sana sini kepada orang tua murid, apakah ada yang memerlukan bantuan saya untuk les privat di rumah. Karena saya tahu pengalaman sebagai guru yang mengajar online, sebelumnya kan bulan April masih sempat ya bekerja mengajar online itu sempat. Saya tahu bahwa anak yang belajar online itu pasti tidak akan maksimal untuk mengerti pelajaran yang diberikan, sudah diberikan oleh gurunya. Maka dari itu saya bertanya-tanya ke orang tua murid yang lain, dan puji Tuhan, Tuhan yang kasih jalan, Tuhan kasih kesempatan. Saya pun mendapatkan panggilan dari orang tua murid saya untuk mengajar anaknya 2 anak di rumahnya gitu. Untuk langkah-langkah berikutnya untuk sekolah, misalnya saya protes atau apa, saya tidak bisa karena saya tahu memang itu tidak adil bagi saya. Karena pun ini hak saya sebagai karyawan yang tidak lanjutkan itu mendapatkan hak sebagai karyawan yang resign, bukan yang di PHK. Tapi mereka alasannya bahwa keadaan sedang sulit. Jadi hak saya tidak penuh, tapi karena saya merasa sulit dan pasti akan mengganggu kebahagiaan, kedamaian, ketenangan hidup saya bersama dengan keluarga, itu sudah tidak apa-apa. Karena saya yakin bahwa Tuhan pasti akan kasih jalan lain, berkat tidak kemana gitu. Yang memang tidak sebanyak yang saya dapat, tapi puji Tuhan setidaknya saya dapat sesuatu dari sekolah. Pasti. Saya merasakan sangat besar penyertaan Tuhan karena
Pak Cahyo pun masih terus diberkati pekerjaannya bersama dengan teman-temannya di sekolah, walaupun kadang ada kesulitan, tetapi Pak Cahyo pun masih ada atau bertahan di sekolahnya sekarang. Bagi saudara yang masih bekerja, kiranya tetap mensyukuri pekerjaan yang masih dimiliki, walaupun kadang terasa berat, tetapi setidaknya bekerja, keuangan keluarga tetap terjaga, dan tetap semangatlah untuk bekerja. Dan penyemangat saya adalah langit, karena saya yakin ini juga, saya sih mencari positifnya ya Mbak gitu. Saya merasa bahwa ini saatnya saya untuk merawat langit, membimbing langit secara penuh. Karena sebelumnya 1-2 tahun langit masih kecil, itu dia dirawat oleh mama saya di Pangkalan Jati. Itu saya hanya 2 kali seminggu untuk bolak-balik melihat langit, menjenguk langit, selebihnya mama saya. Saya bersyukur sekali saya sebagai mama punya waktu yang banyak untuk anak saya, untuk saya bimbing gitu ya. Terus karena saya merasa sebelumnya itu saya tidak banyak punya waktu untuk ke langit gitu. Saya merasa rugi sebenarnya waktu itu, karena waktu saya hilang bersama langit karena kesibukan bekerja. Dan sekarang ini Tuhan menunjukkan pada saya bahwa saya adalah miliknya langit untuk merawat langit seperti itu.